Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Wah, ini udah 2022. Hari ini spesial teman-teman di rumah. Spesial. Pas Balita Tangguh. Kenapa? Karena hari ini artis. Wah, ada Kak Luna, Kak Maya, sama Kak Ariel. Arul. Oh, Kak Arul. Bukan, dengan Kak Yoel. Kita sekarang udah mau mulai ya, Kak? Iya dong. Sehat Kak. semua kan? Sehat. Semangat. Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah juga 2022 semangat baru, tahun yang baru, sukacita yang baru. Oke, kita mau mulai memuji Tuhan di ibadah hari ini. Semuanya berdiri. Kita mau gerak-gerak ya, Kak? Iya dong. Biar apa? Biar kita lebih semangat Dan untuk ibadah hari. Badan kita juga sehat, kuat. Oke, bener. Oke, yuk semuanya berdiri. Yuk, berdiri. Kita mau nyanyi lagu di kepak-kepak tanganku. Semuanya bergerak, semua tepuk tangan ya. Di kepak-kepak tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Gerakan kaki, digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama. Goyang kiri dulu, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Jangan lupa gerakan semua. Di kepak-kepak tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke goyang kiri lagi ya. Siap. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita mau mulai doa ya, Kak? Iya, Kak. Silakan yang bertugas. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah. Berkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong bantu kami ya Tuhan, agar kita bisa mendengarkan firman yang dibawa oleh kakak sekolah minggu. Dan juga berkati semoga virus di dunia ini cepat menghilang, agar kita bisa bertemu teman-teman di sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bertugas membuka ibadah kita dalam doa. Sekarang kita mau ngapain, Kak Luna? Sekarang kita mau membaca firman Tuhan nih, Kak. Oke. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu dulu, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Baca kitab suci,
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, Kepada kami dipersilahkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, juga selamat tahun baru ya. Hari ini kita memasukin tahun 2022. Adik-adik tetap sehat kan? Ya, hari ini kita semua boleh berkumpul untuk sekolah minggu secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah secara online hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh melampaui tahun 2021 dengan baik. Kami memasuki tahun 2022 ini Tuhan dengan semangat baru, dengan harapan baru yang daripadamu. Juga kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami yang akan membawakan firman ini boleh menyampaikan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oh, dulu. Oh, baru ke situ ya. Adik-adik, kita akan baca Alkitab. Maka dari itu, coba ambil Alkitabnya. Ibu Ami hitung 1, 2, 3. Ayo ambil Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya. Sudah, adik-adik sudah mengambil Alkitabnya. Kita buka di Lukas 3 ayat 15 sampai 17, disambung dengan 21 sampai 22. Kita bersama-sama membacanya ya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan semua pengirikannya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, untuk melihat video hari ini tentang siapakah Yohanes itu, mari kita melihat video kita bersama-sama tentang Yohanes Pembaptis.
datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bagaimana adik-adik tentang video yang dilihat tadi bersama-sama? Gimana? Bagus juga? Ya, Yohanes diciptakan Tuhan sebagai nabi yang diutus untuk membaptis orang banyak dan membaptis juga Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak sih tentang baptis itu apa ya? Baptis itu artinya pertobatan. Terus baptis itu artinya kita sudah melakukan perubahan sikap hidup kita. Umpamanya kita dulu hidup kita jahat, nah kita berbalik menjadi baik. Juga melalui sikap kita, tindakan kita. Adik-adik belum lama ini kita merayakan Natal. Pasti adik-adik banyak punya makanan ya di rumah ya adik-adik ya.
pasti banyak sekali makanan, kue-kue. Nah, adik-adik juga bisa berbagi kepada orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, juga perubahan sikap dalam hidup kita yaitu dengan melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Kalau dulu mungkin kita melakukan tugas-tugas kita hanya sembarangan, tapi kita melakukannya sekarang dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan tidak mencurangi orang lain. Seperti Yohanes telah melakukan tugasnya membaptis orang-orang yang telah bertobat dan juga membaptis Tuhan Yesus. Karena untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan di dalam Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam sikap hidup kita. Jadi kita sudah melakukan tugas-tugas kita dengan baik, kita tidak usah takut untuk direndahkan. Umpamanya adik-adik di sekolah disuruh menjadi ketua kelas. Walaupun adik-adik umpamanya tubuhnya kecil, adik-adik gak usah malu. Adik-adik melakukannya dengan baik, lakukan tugas itu dengan baik, gak usah takut kalau ya kamu cuman kecil jadi ketua kelas gak pantas. Gak usah takut, yang penting kalian melakukan tugas itu dengan baik dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga ya adik-adik ya, kita akan meneladani Yohanes Pembaptis yang telah melakukan tugasnya membaptis Tuhan Yesus. Walaupun Yohanes bukan siapa-siapa, yang dibaptis Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tetapi Yohanes melakukannya dengan baik, walaupun Yohanes bukan Mesias, tapi Yohanes melakukan tugasnya dengan baik dan dia tidak takut direndahkan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini biarlah boleh menjadi teladan dalam hidup kita, di dalam kita melakukan tugas-tugas kita di rumah. Sampai jumpa adik-adik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap pakai masker, juga menjaga jarak kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, selamat pagi. Gimana hari ini? Oke, hari ini aku kan perjalanan masih panjang tuh, sampai sana. Jadi karena masih panjang, aku main games. Tapi gamesnya itu agak sulit buat aku. Ada 3 babak permainan. Kalau kalian tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Amir, berarti kalian bisa banget nih ngerjain games ini. Oke, kita mulai babak yang pertama. Kalau misalnya kalian nggak tahu jawabannya, kalian bisa banget tanya orang yang di sekitar kalian. Jangan sampai salah ya jawabannya, karena setiap babak poinnya 1. Ini dia babak yang pertama. Babak yang pertama ini pertanyaannya adalah, yang membaptis Tuhan Yesus itu siapa ya? Elia, Yohanes, apa Yusuf? Kalau misalnya kalian tahu jawabannya, kalian segera screenshot sekarang yang mana nih jawabannya. Abis itu kalian foto bersama kalian, dilingkari jawabannya A, B, atau C ya. Kalian hebat banget. Babak pertama sudah diselesaikan, dan sekarang ke babak yang kedua. Di babak kedua pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Dia dibaptis di Sungai Nil apa Sungai Yordan? Kalian keren banget. Sekarang sudah babak yang ketiga. Babak ketiga akan lebih sulit. Babak ketiga itu final. Hai, aku di sini. Ini dia di babak ketiga. Jadi ini kan ada foto ini, foto waktu Tuhan Yesus dibaptis. Nah, itu ada yang tanda tanya tuh, kotak tuh, berarti ada gambar yang hilang, yang harus kita satukan gambarnya. Nah, di sebelah sini, ya di atas ini ada 2 pilihan gambarnya. Kira-kira yang pertama atau yang kedua ya jawabannya? Ayo, kalian pasti bisa. Jangan sampai kalah ya. Kalian hebat banget.
3 babak sudah diselesaikan dengan baik. Tetapi poin itu akan hangus tiba-tiba saja kalau kalian nggak share. Kan sayang banget. Teman-teman yang lain kalau misalnya salah jawabannya bisa kalian kasih tahu yang benar apa. Share-nya kemana sih? Ke Facebook, Instagramnya Komnakanaan. Atau enggak, bisa juga nih ke WhatsApp. Tapi hari ini, mulai hari ini, WhatsApp kakak-kakak koordinator kita sudah berbeda. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi kalian sudah menyelesaikan seluruh babak games ini. Kalian hebat. Coba kalian, aku mau lihat dong jawabannya. Siapa tahu kita bisa sama-sama saling menutupi kesalahan gitu. Terima kasih sudah ikut bermain hari ini. Jangan lupa, apa? Share-nya. Oke? God bless you semuanya. Bye-bye. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dasar persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberi keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dan diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Atau bukti transfer diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Nah, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini. Ya Yesus, terima kasih juga kalau kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna untuk sesama dan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami untuk menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, pakai masker kalau keluar rumah. Oke, bye-bye. Untuk kami, terima kasih atas firman-Nya. Nah adik-adik, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Kak Luna, Kak Yoel, kita angkat satu pujian lagi yuk. Yuk, dalam suka duka kita harus tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, di Allah hinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, di Allah hinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan doa penutup kepada adik-adik yang bertugas. Dipersilahkan. Teman-teman, mari kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dari awal sampai akhir saat ibadah. Berkati kami ya Tuhan, agar bisa menjadi anak yang baik. Dan Tuhan,
berkati teman-teman kami ya, agar semakin pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Saatnya kita berpisah. Tapi dengerin dulu nih, ada pesan-pesan dari kakak-kakak. Jadi apa pesannya, Kak Maya? Kak Luna? Nah, untuk adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga prokesnya nih. Yang pertama itu jangan lupa tetap pakai masker ya. Yang kedua apa nih Kak Maya? Jaga jarak. Jaga jarak. Yang ketiga, tetap di rumah aja. Kalau memang harus keluar, tetap jauhi kerumunan ya teman-teman, dan makan makanan yang bergizi, cuci tangan, dan tetap kalau memang sudah waktunya vaksin, segera vaksin. Langsung, Ya, jangan ditunda-tunda ya. Betul sekali. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.